Selamat datang kembali di channel Fakta Militer. Pesawat V-22 Osprey adalah pesawat yang berbeda yang tidak seperti pesawat lainnya di dunia ini. Begitulah Boeing menyebut pesawat tempur multirole buatannya itu di situs resminya. Seperti yang dikutip dari situs kontan.co.id, Indonesia bakal membeli 8 unit pesawat MV-22 Block C Osprey dari Amerika Serikat senilai 2 miliar US dollar atau sekitar 29 triliun rupiah. Potensi penjualan tersebut AS umumkan melalui situs Badan Kerjasama Keamanan Pertahanan atau DSCA. Melansir dari situs Boeing, V-22 Osprey adalah pesawat tempur multirole yang memanfaatkan teknologi tilt rotor untuk menggabungkan kinerja vertikal helikopter dengan kecepatan dan jangkauan pesawat fixed wing. Dengan rotor di posisi vertikal, V-22 Osprey bisa lepas landas, mendarat, dan melayang seperti helikopter. Setelah mengudara, pesawat itu bisa beralih menjadi pesawat turboprop yang mampu terbang dengan kecepatan tinggi. Kombinasi tersebut menghasilkan kemampuan jangkauan global yang memungkinkan V-22 Osprey untuk mengisi ceruk operasional yang tidak terjangkau oleh pesawat lain. Bell Boeing V-22 merupakan aliansi strategis antara The Boeing Company dan Bell Helicopter Textron. Korps Marinir AS adalah pengguna pertama pesawat V-22 Osprey pada tahun 2007, sekaligus varian MV-22 Block C Osprey di tahun 2012. MV-22 Block C Osprey merupakan salah satu varian dari pesawat V-22 Osprey yang terlebih dahulu dikembangkan oleh Boeing dan Bell Helicopter Textron pada tahun 1997. Selain militer AS, militer Jepang juga telah menggunakan pesawat ini. Dan bila jadi membeli, maka Indonesia akan menjadi negara ketiga yang menggunakan pesawat MV-22 Block C Osprey buatan Amerika ini. MV-22 Block C Osprey memiliki sistem elektronik warfare, termasuk alat pertahanan anti radar dan peluru kendari chaff and flare tambahan, yang meningkatkan kemampuan pesawat ini untuk mengalahkan ancaman serangan rudal udara ke udara dan darat ke udara. Block C Osprey juga memberikan kesadaran situasional yang lebih besar dengan peningkatan tampilan kokpit dan kabin seperti V-22 Osprey. Rencananya Indonesia akan membeli 8 unit MV-22 Block C Osprey termasuk mesin 24 AE1107C Rolls-Royce, 20 radar inframerah forward looking AN atau AAQ-27, radar penerima peringatan AN atau APR-39, dan sistem peringatan rudal AN atau AAR-47. Selain itu, Indonesia juga akan membeli 20 senapan mesin M240D dan senapan mesin GAU-21 untuk ke-8 pesawat tersebut. Media Amerika Serikat yaitu Forbes menyebut China dan masalah perairan Natuna yang menjadi alasan Indonesia membeli 8 helikopter angkut MV-22 Block C Osprey. Departemen Luar Negeri AS pada hari Senin menyetujui pengajuan Indonesia untuk membeli 8 helikopter angkut MV-22 Block C Osprey dari Bell Boeing dengan biaya sekitar 2 miliar US dollar. Dan harga itu termasuk dengan semua suku cadang. Menurut laporan Forbes, Indonesia sebenarnya tidak menginginkan Osprey Twin Rotor yang terbang cepat tersebut dan mungkin tidak pernah berniat menandatangani kesepakatan pembelian.
Tetapi tidak sulit untuk melihat bagaimana Angkatan Bersenjata Indonesia dapat memperoleh manfaat dari akuisisi itu. Itu bermuara pada satu kata, yaitu Natuna. Ini adalah kelompok pulau Indonesia di Laut Cina Selatan, salah satu yang ingin dianeksasi oleh para pemimpin Cina. Natuna adalah sumber ketegangan yang sedang berlangsung di kawasan itu, kata kelompok Ting Tang Ren yang berbasis di California. Kepulauan Natuna adalah kelompok 272 pulau kecil di Indonesia yang pusatnya terletak 730 mil sebelah utara Jakarta. Kurang lebih dari 100.000 orang yang telah menempati pulau-pulau itu. Hampir semua penduduknya bekerja untuk pemerintah atau sebagai nelayan kecil. Natuna merupakan perairan yang kaya akan gas alam dan tentu saja ikan. Maka sebab itulah Cina iri dengan pulau-pulau Indonesia ini. Tidak ada pihak yang secara serius membantah bahwa Natuna adalah milik Indonesia. Namun Beijing selama ini menegaskan klaimnya atas Nine Dash Line, level terjauh dari klaim tidak resmi Cina di Laut Cina Selatan, yang meluas jauh ke zona ekonomi eksklusif 200 mil di sekitar kepulauan tersebut. Itulah sebabnya kapal-kapal penangkap ikan Cina yang dikawal oleh kapal penjaga pantai paramiliter sering berlayar ke perairan di sekitar Natuna dan menggunakan jaring paling bawah untuk menangkap setiap makhluk hidup dari petak samudera yang luas. Sedangkan Angkatan Laut Indonesia mengoperasikan sekitar 2 lusin helikopter ringan, dan Angkatan Udara Indonesia memiliki sekitar 20 helikopter angkut Puma dan Super Puma. Adapun Angkatan Darat Indonesia dengan 50 Bell 412 dan 10 Mi-17 yang memiliki kekuatan putar terbesar. Akan tetapi tidak satu pun dari helikopter itu yang dapat menandingi kecepatan jelajah 300 mil per jam V-22 Osprey dan radius misi 400 mil dengan muatan penuh 2 lusin pasukan. Kemampuan itu datang tentu saja dengan biaya yang mahal. Tidak hanya pembelian V-22 Osprey yang mahal dengan 70 juta US dollar per kopi, dan perawatan yang intensif dibandingkan dengan helikopter tradisional lainnya. Namun pesawat tempur multirol itu memang dapat diandalkan. Tapi itu mungkin layak karena Indonesia membangun armada laut yang dapat berfungsi sebagai pangkalan laut untuk mendorong kembali serangan Cina yang datang ke perairan Indonesia. Pesawat V-22 Osprey sudah beraksi dalam berbagai operasi militer, misalnya di Afghanistan sebagai bagian dari operasi Enduring Freedom dan di Irak sebagai bagian dari operasi kebebasan Irak. Selain itu, pesawat V-22 Osprey menjadi bagian dari Komando Sentral Amerika Serikat, gugus tugas khusus Angkatan Udara yang mendukung pasukan reaksi cepat atau pasukan tanggap krisis jangka panjang. V-22 Osprey adalah platform matang yang memproyeksikan kemampuan misi serbaguna untuk operasi militer serta upaya bantuan kemanusiaan. Nah, bagaimana menurut kalian? Silakan tulis pendapatnya di kolom komentar.